Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara berjualan produk digital di Shopee. Nah, kalian tentu kalau yang suka belanja di Shopee pasti tahu kan kalau di Shopee itu bisa jualan produk digital, bisa e-book atau bisa berjualan jasa. Misalkan kalian jago desain, kalian bisa ngetik dokumen gitu, kalian bisa membuka jasa itu di Shopee untuk penghasilan tambahan. Nah, tapi untuk jualan yang kayak gitu, kayak produk digital atau jasa itu nggak semua toko bisa digunain. Ada toko-toko tertentu yang mana itu tokonya sudah diterima pengajuan untuk program termasuk ongkos kirim. Nah, termasuk ongkos kirim ini maksudnya gimana? Jadi kalau kalian berjualan produk digital kayak e-book, ya course online gitu, lalu jasa gitu kan, kalau desain, nah itu biar kalau ada orang yang order itu nggak kena ongkos kirim. Jadi dia barang yang dipesan itu nggak harus dikirim ke penerima melalui jasa pengiriman kayak JNT atau Shopee Express. Ya, Shopee Express ya. Nah, itu model-model kayak gitu nggak harus pakai kayak gitu. Jadi bisa dikirim lewat email aja. Nanti di tokonya juga bisa langsung dikonfirmasi kalau barangnya sudah dikirim dan diterima dan nggak kena ongkos kirim. Jadi kalau ada yang beli, ongkos kirimnya 0. Nah, pada video kali ini saya akan mendemokan. Di sini saya ada beberapa toko ya untuk Shopee yang bisa untuk jualan produk digital. Saya akan demokan untuk bagaimana cara menambahkan produk baru. Nah, buat kalian misalkan nih yang lagi berminat, lagi mau jualan produk digital gitu di Shopee, kalian misalkan udah punya Shopee sendiri, akun Shopee sendiri, tapi ternyata ketika mendaftarkan akunnya untuk produk digital tuh nggak diterima-terima. Nah, kali ini kita bahas. Jadi, mungkin di sini saya mau jelasin dulu ya, kayak syaratnya biarin toko kita itu diterima untuk bergabung pada program termasuk ongkos kirim. Jadi yang pertama, sepengalaman saya nih, toko kalian itu harus pernah berjualan produk fisik. Jadi kalau masih toko kosongan itu sulit banget, bahkan kemungkinan diterimanya kecil. Kalau produk baru nggak pernah jualan apa-apa itu. Nah, yang pasti kalau mau diterima program termasuk ongkos kirim yang bisa untuk jualan produk digital, akunnya harus pernah jualan produk fisik. Harus ada transaksi sebelumnya. Nah, setelah ada transaksi, barulah di sana kalian mengajukan untuk program gratis ongkir. Gratis ongkir ya. Maksudnya gratis ongkir tuh yang kalau kalian jualan produk digital tuh ntar kalau ada produk fisik, kalian ada yang beli, customer ada yang beli, itu nanti ada dapat gratis ongkir dia atau nggak dapat ongkos kirim gitu. Nah, baru setelah terima gratis ongkir, kalian bisa mengajukan untuk bergabung di program yang namanya termasuk ongkos kirim. Nah, termasuk ongkos kirim inilah yang bisa untuk berjualan produk digital atau jasa di Shopee. Gitu ya. Nah, di sini saya ada beberapa akun sih. Misalkan kalian lagi mau nyari akunnya gitu untuk jualan, coba-coba jualan di Shopee, kalian bisa hubungi aja. Nanti untuk deskripsi lengkapnya, detail lengkapnya saya sertakan di deskripsi video atau saya sematkan di kolom komentar. Kalau misalkan berminat untuk membeli akun ya, atau mencari akun untuk jualan. Oke, di sini langsung aja ya, saya demokan untuk bagaimana menambahkan produk digital di Shopee. Di sini saya contohkan di akun saya yang salah satunya. Ini saya jualan produk digital kayak gini. Dan sekarang kita mau tambahin produk digital baru ya. Jadi kalau di Shopee itu kalian bisa masuk ke Shopee dulu kan, ke Shopee. Lalu pilih yang seller center. Ini saya pakai laptop ya. Nah, ini akun saya ini juga nggak saya seberapa ini sih
nggak seberapa saya urus karena saya ada kerjaan di luar. Jadi saya ada beberapa akun, kalau kalian minat misalkan gitu kan, bisa banget hubungi aja. Nah, di sini untuk tambah produk baru, pilih yang ada tab produk, lalu tambah produk baru. Atau bisa produk saya dulu untuk melihat produk-produk yang udah pernah ditambahkan. Nanti ada fitur tambahkan produk. Nah, ini produknya yang udah pernah saya tambahin ada 60 produk. Jadi mau saya tambahin lagi, misalkan di sini klik tambah produk. Nah, di sini untuk menambahkan produk digital kalian harus ada beberapa yang dipersiapkan nih. Misalkan kayak foto produknya. Di sini kalian bisa desain dulu, bisa dibuat dulu. Misalkan kalau jualan produk digital kan ini konteksnya sekarang kita bahas produk digital ya atau jasa. Nah, gambarnya bisa kalian buat di Canva atau di Photoshop, pokoknya didesain dulu semenarik mungkin biar beda dari toko-toko yang lain. Toko-toko yang lain itu bisa dijadikan referensi, tapi kalau bisa saya saranin berbeda gitu, biarin lebih menarik gitu. Nah, di sini saya contohnya udah siapin untuk foto produknya ya. Misalkan saya mau nambahin yang mana ya? Bentar nih, saya ada siapin banyak banget nih produknya, jadi saya cari dulu. Ini yang belum ditambahin apa ya? Sebentar ya. Nah, ini mungkin ini ya. Saya mau nambahin produk jasa di Shopee di toko baru. Produknya ini jasa CV kerja. Jadi membuka jasa pembuatan CV untuk mendaftar lowongan kerja gitu ya. Ini untuk desain produknya saya buat di Photoshop kemarin. Seperti ini, mungkin kalian kalau misalkan mau jualan online gitu bisa dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan berbeda gitu ya, dan unik gitu tokonya. Soalnya di Shopee itu ada sistemnya udah makin canggih, jadi kalau misalkan produk kalian tuh fotonya ada kemiripan 100% dari toko lain yang sudah lebih dulu, itu biasanya di take down sih. Itu pengalaman saya sih. Dulu pernah soalnya pakai gambar aset dari toko lain, asetnya sama, deskripsinya sama, pokoknya sama semua, tiba-tiba di take down gitu sama Shopee-nya. Jadi akhirnya saya buat ulang di Photoshop ya, di aplikasi desain gitu untuk membuat foto produk digitalnya. Nah, di sini langsung aja ya kita tambahin fotonya, dipilih. Fotonya itu tadi ditaruh di sini. Nah, ini ya. Ini fotonya itu bisa ditambahin sampai 10. Jadi kalian bisa siapin foto produknya sampai 10, atau kalau misalkan nggak gitu siapin 3 aja nggak apa-apa sih. Lalu di sini untuk foto produk promosinya ambil yang paling pertama. Nah, ini diperhatiin kalau ada tanda bintangnya ini artinya wajib ya. Jadi ini harus diisi. Kalau misalkan yang kayak gini nih nggak ada tanda bintangnya, ini opsional. Jadi kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada ya diisi lebih baik gitu. Ini kalau ini ada video produknya gitu. Nama produk. Jadi di sini tadi namanya kan jasa pembuatan CV kerja. Saya buat dulu di sini. Sekalian saya buat deskripsinya ya.
Nah, untuk di deskripsi di Shopee, di toko Shopee itu kalian bisa mencontoh toko lain yang misalkan sudah ramai gitu. Kalian contoh untuk jadiin referensi, atau kalian juga bisa, sekarang kan banyak tuh AI generatif AI, bisa pakai ChatGPT, suruh dia buatin deskripsi produk gitu, contoh deskripsi produk yang menarik. Nanti tinggal kalian custom aja, tinggal disesuaikan biar lebih menarik sesuai sama toko kalian, sama produk yang kalian jual. Ini tadi namanya jasa. Itu kan. Sekalian saya buat di deskripsinya dulu ya. Nah, oke. Udah. Jadi deskripsi produknya ini. Deskripsi produk itu yang penting dia nampilin informasi-informasi penting yang ada di produk yang kalian jual, misalkan kayak harganya nanti dikirim di mana gitu-gitu ya. Nah, ini saya masukin nama produknya. Oh, ini tidak ada spasi. Kategorinya di sini karena dia jasa, jadi pilih yang tiket, voucher, layanan. Karena layanan ya. Nah, deskripsi produk ini wajib diisi. Jadi masukin deskripsi produk yang udah dibuat. Oke. Merek ini tidak ada merek. Ya, yang ada tanda bintang ini wajib diisi. Kalau nggak ada itu opsional. Bisa diisi, bisa nggak. Nah, variasi ini bisa kalian buat misalkan kalau kalian mau menerapin variasi harga di produk kalian. Kalau misalkan di produk fisik itu kayak ini loh. Kayak misalkan beli baju atau beli jaket gitu kan. Beli kaos itu ada ukurannya tuh, variasi ukuran, ada variasi warna, bisa merah, kuning, hijau gitu warna. Nah, ini juga bisa dibuat misalkan untuk variasi harga. Tapi di sini karena saya nggak mau buat variasi harga, jadi saya masukin aja misalkan harga jasa pembuatan CV 30.000 gitu misalkan. Nah, stoknya karena produk digital jasa, jadi sebenarnya stoknya nggak terbatas, bisa diisi aja sampai mentok. Lalu beratnya diisi 1 aja. Nah, di sini yang penting nih. Ini yang jadi beda dari toko Shopee yang lain. Kalau misalkan Shopee untuk produk fisik, itu dia nanti di sini ada pilihan pengirimannya. Dan nanti ketika ada orang beli itu kena ongkos kirim. Kalau di sini dilihat kan dia ongkos kirimnya 0 nih, dan saya akan menanggung ongkos kirimnya, artinya termasuk ongkos kirimnya ini maksudnya. Jadi kalau ada yang beli nanti dia nggak kena ongkos kirim. Nanti untuk proses perubahan pesanannya juga nanti ada caranya sendiri. Dan diterapkan, jadi kalau ada yang beli dia nggak kena ongkos kirim. Nah, apakah toko Shopee yang ini yang untuk produk digital ini bisa untuk jualan produk fisik? Ya tentu bisa, malah lebih bagus karena jualan toko Shopee untuk jualan digital ini yang termasuk ongkos kirim dia udah diterima untuk masuk ke program gratis ongkir. Jadi malah lebih bagus lagi kalau misalkan toko digital Shopee ini misalkan suatu saat mau kalian pakai untuk jualan produk fisik gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, dirasa sudah lengkap, tinggal disimpan dan tampilkan. Tutup aja. Nah, ini udah bertambah ya. Sekarang kita coba cek untuk produknya apakah udah tampil. Nah, ini ya udah tampil. Jasa CV kerja yang barusan kita tambahkan itu produknya sudah tampil di Shopee. Di sini ongkos kirimnya 0 rupiah. Karena
Jadi kalau ada orang beli bisa nggak kena ongkir. Jadi mungkin gitu ya. Mungkin itu aja tutorial dari saya tentang bagaimana cara menambahkan produk digital di Shopee, berjualan produk digital di Shopee, produk digital atau jasa. Kalau misalkan kalian berminat untuk mempunyai akunnya, kalian bisa hubungi saya, atau nanti kalian baca aja di detailnya di deskripsi video, atau nanti saya sematkan di kolom komentar. Nanti kalau kalian udah deal nih untuk membeli gitu misalkan, nanti saya buatkan video tutorial untuk merubah status pengiriman nih, perubahan status pesanan produk non fisik. Oke. Jadi nanti kalau ada yang beli, itu biarin statusnya berubah tuh dari dikemas, dikirim, diterima, itu gimana caranya. Nah ini ada caranya sendiri, karena produk phishing nggak harus diantar ke layanan jasa kirim. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.